Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Froja Liana, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Kuala, Kota Banda Aceh. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Wacana Media kelas 01. Wacana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu komunikasi verbal ataupun percakapan. Kemudian bagi salah satu ahli mengatakan bahwa wacana berarti komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi, ide-ide, ataupun gagasan-gagasan. Sedangkan media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat ataupun sarana komunikasi di antara dua pihak yang biasa disebut perantara. Kemudian menurut para ahli media adalah segala bentuk dan juga saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun pesan, yaitu bentuk jamak dari medium yang memiliki arti perantara. Nah, dari kedua penjelasan berikut, menandakan bahwa media adalah alat ataupun sarana perantara di antara dua orang untuk melakukan komunikasi perpindahan pesan. Maka melalui arti dari media dan wacana tadi, maka wacana media adalah pemaknaan isi media berupa kata-kata, ekspresi, ide yang tersampaikan oleh media sebagai alat komunikasi massa terhadap masyarakat. Jadi, bentuk fisik dari adanya wacana adalah konteks yang ditonjolkan dan dibahas di dalam teks dari media tersebut. Misalnya pada media televisi terdapat berita yang berisi tentang pembahasan mengenai penodaan agama. Di sini, para pelaku media menyusun bagaimana cara untuk mempengaruhi pendapat masyarakat mengenai kasus tersebut melalui teks-teks dan juga simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Media massa memang memiliki pengaruh yang sentral dalam pembentukan wacana ataupun pembentukan opini publik sehingga dalam hal ini, informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan komunikasi sosial pada masyarakat. Nah, dengan media massa juga seseorang ataupun kelompok tertentu menanamkan pesan tertentu melalui informasi-informasi yang penyajiannya itu sering sekali disetting terlebih dahulu. Nah, dengan media massa, orang juga akan mencitrakan dirinya, menaikkan pamor orang-orang tertentu, atau bahkan digunakan untuk menjatuhkan figur lawan. Nah, setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai dengan pandangannya masing-masing. Dan media massa juga memiliki kebijakan redaksional terkait isi peristiwa politik yang ingin disampaikan. Kebijakan ini malah membuat media banyak sekali diincar oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya, begitu juga sebaliknya. Adapun asumsi dasar dari teori ini seperti ditegaskan oleh dua penggagasnya adalah teori tentang isi media ataupun media konten dan juga faktor-faktor pengaruh yang membentuknya. Nah, perspektif yang digunakan dalam buku ini berbeda dengan teori-teori yang ada di dalam kebanyakan buku-buku riset komunikasi massa lain yang cenderung menempatkan isi media itu sebagai titik berangkat. Nah, kajian-kajian seperti itu biasanya mengajukan pertanyaan tipikal seperti bagaimana proses sebuah pesan diterima atau dimengerti oleh khalayak, efek seperti apa yang diberikan media terhadap khalayak. Nah, alih-alih melihat isi media sebagai sesuatu yang bersifat natural ataupun given sebagai titik awal, buku ini lebih mengajukan pertanyaan seperti apa saja faktor di dalam dan di luar organisasi media yang mempengaruhi isi media tersebut. Nah, pertanyaan tersebut diajukan karena Shoemaker dan juga Rees tidak berangkat dari asumsi positivistik bahwa isi media ini merefleksikan realitas objektif. Isi media ini bukanlah cermin dari dunia di sekitar kita, bahkan isi media justru dipengaruhi sejumlah faktor yang bisa menghasilkan beberapa versi yang berbeda tentang realitas. Teori ini juga mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh studi-studi komunikasi massa sebelumnya, yang mana terlalu berkonsentrasi pada masalah khalayak dan juga efek. Pada tahun 1948, Laswell mendeskripsikan proses komunikasi massa. Merujuk pada teori Laswell, kebanyakan kajian komunikasi sampai 1970-an itu terlalu berkonsentrasi pada dua unsur terakhir, yaitu khalayak dan juga efek yang diberikan. Dan kebanyakan kajian-kajian tersebut lebih banyak berada dalam level analisis mikro ataupun individual. Sementara teori Shoemaker dan Rees ini menempatkan teorinya ke dalam dua kontinum level analisis sekaligus, yaitu level mikro dan juga level makro.
Nah, seperti diketahui, level analisis dari kajian komunikasi massa bisa dilihat sebagai kontinum yang bergerak dari level mikro ke makro, dari unit terkecil dari sebuah sistem ke unit terbesar. Level mikro mengkaji komunikasi sebagai aktivitas yang dilakukan individu dan berpengaruh pada individu lain. Sedangkan level makro mengkaji struktur sosial yang mengontrol individu seperti jaringan sosial, organisasi, dan juga budaya. Nah, level-level ini berfungsi secara hierarkis. Jadi apa yang terjadi dengan level yang di bawah dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh apa yang terjadi dengan level yang ada di atasnya. Baik, terima kasih sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan video saya dari awal sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.